Berdasarkan bukti-bukti sejarah, Singasari yang sebelumnya dikenal dengan Tumapel merupakan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Malang, Jawa Timur. Sebelum Singasari berdiri, Malang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Kanjuruhan dan kerajaan Purwa. Namun, kedua kerajaan tersebut sering tidak dibahas sewaktu mewawancarai kerajaan Singasari. Membahas kerajaan Kanjuruhan dan kerajaan Purwa sangat penting sebelum menginjak pada bahasan kerajaan Singasari. Mengingat kedua kerajaan tersebut dapat dijadikan sebagai latar belakang atas munculnya kerajaan Singasari pada abad ke-13 atau tahun 1222 Masehi. Pada abad ke-8 terdapat kerajaan besar yang muncul di Pulau Jawa. Di antaranya kerajaan Sunda Galuh di Jawa Barat dan kerajaan Medang Ibumi Mataram di Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur terdapat kerajaan yang cukup besar bernama Kanjuruhan. Kerajaan yang bercorak Hindu tersebut didirikan oleh Raja Gajayana. Bukti sejarah perihal peradaan Raja Gajayana berupa Candi Badut dan Candi Wurung. Munculnya kerajaan Kanjuruhan yang terletak di antara Sungai Berantas dan Sungai Metro tidak bisa dilepaskan dengan sejarah kerajaan Kalingga. Pasca pemerintahan Ratu Jayasima pada tahun 695, Kalingga dibagi menjadi dua wilayah, yakni Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Oleh Jaya Ratu Sima, Kalingga Utara diwariskan pada putrinya yakni Dewi Parwati, dan Kalingga Selatan diwariskan pada putranya yakni Narayana. Dalam perkembangannya, Kalingga Utara diwariskan oleh Parwati pada Sana putrinya dan kemudian jatuh pada Ratu Sanjaya. Sementara Kalingga Selatan pasca pemerintahan Narayana diwariskan pada Dewa Singa. Semasa pemerintahan Ratu Sanjaya di Kalingga Utara, Kalingga Selatan ditundukkan. Akibatnya Kalingga Selatan menjadi wilayah kekuasaan Ratu Sanjaya yang kemudian menjadi raja di Medang. Dengan demikian, Kalingga Selatan merupakan wilayah kekuasaan Medang. Berdasarkan sumber sejarah, Dewa Singa memiliki putra bernama Liswa. Melalui Liswa inilah kerajaan Kanjuruhan didirikan. Sewaktu menjadi raja, Liswa menggunakan gelar Gajayana di masa pemerintahannya. Kanjuruhan mengalami perkembangan sangat signifikan baik pada bidang pemerintahan sosial, ekonomi maupun seni budaya. Semasa menjadi raja, Gajayana membangun tempat suci pemujaan yang sangat bagus guna memuliakan Resi Agastya. Gajayana pun menciptakan arca Resi Agastya dari batu hitam. Penciptaan arca ini dimaksudkan untuk menggantikan arca Resi Agastya yang terbuat dari kayu oleh neneknya. Di bawah pemerintahan Raja Gajayana, rakyat Kanjuruhan merasa aman dan terlindungi. Keamanan negeri pun sangat terjamin. Tidak ada perang, jarang terjadi pencurian dan perampokan karena raja bertindak tegas sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Pasca pemerintahan Gajayana, Kanjuruhan dikuasai oleh putrinya yakni Utezana. Ketika dewasa, Utezana menikah dengan Pangeran Janania dari Paradeh.
Dengan demikian, Utejana dan Janania sama-sama memerintah di Kanjuruhan. Sebagaimana Gajayana, mereka memerintah dengan penuh keadilan sehingga rakyat Kanjuruhan semakin mencintai rajanya. Demikianlah sekelumit pengantar dari sebuah buku sejarah karya Sriwintala Asmad dengan judul Sejarah Kejayaan Singasari, antara mitos, fakta, pesona, dan sisi kelamnya. Kita akan membahas lebih lanjut kajian dalam buku ini pada babak berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti kajian ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Roman Sejarah.